Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Jadi gini, kita akan bahas tentang pedoman dasar Kohati. Nah, apa sih pedoman dasar Kohati? Pedoman dasar Kohati itu merupakan suatu pegangan terhadap arah yang akan kita bawa ke depannya terhadap diri Kohati. Jadi ibaratnya negara ini kita punya UUD gitu. Nah, sedangkan untuk HMI Wati kita punya pedoman dasar Kohati. Nah, untuk mukadimah langsung aja. Yang pertama yaitu sesungguhnya Islam adalah ajaran yang hak dan sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai fitrahnya. Sebagai khalifah di muka bumi, niscaya kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Nah, jadi poin penting dari paragraf pertama dari mukadimah ini yaitu ajaran agama Islam yang hak dan sempurna. Nah, di mana dalam hal ini ajaran Islam yang hak dan sempurna itu mengatur, mengakibatkan manusia untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang telah dia dapat gitu. Nah, manusia diciptakan sebagai dua fungsi ya. Jadi dirinya sebagai abdun atau hamba. Yang kedua yaitu diri sebagai khalifah yaitu pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Nah, untuk paragraf yang kedua, di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, yakni sejauh mana istiqomah mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk yang paragraf pertama ini yang digarisbawahi adalah ajaran Islam yang hak dan sempurna, maka paragraf kedua mengatur terkait dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di segala arah, di domestik, di publik sama saja. Jadi ketika berbicara perempuan, kenapa perempuan selalu dipojokkan gitu ya, atau mungkin selalu terpinggirkan? Ya karena perempuan sendiri yang berbuat seperti itu gitu. Jadi diharap dari perempuan sendiri bisa percaya diri gitu, bisa lebih percaya terhadap dirinya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang seharusnya kita kerjakan itu tidak ada porsi untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya ya. Jadi sejauh mana ajaran Islam dari apa yang telah kita pelajarkan, terus untuk diamalkan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, paragraf ketiga yaitu perempuan adalah tiang negara. Bila kaum perempuannya baik atau berakhlak karimah, maka negaranya baik. Dan bila perempuannya rusak atau amoral, maka rusaklah negara itu, yaitu disebut syair Arab. Nah, dalam syair Arab ini, paragraf ketiga itu perempuan, poin pentingnya yaitu perempuan merupakan tolak ukur negara. Nah, kenapa disebutkan menjadi tolak ukur negara? Ya karena gini, logikanya perempuan yang melahirkan anak kita, perempuan yang mengurus suami kita, perempuan yang berada di balik layar dari kesuksesan seorang pria gitu. Jadi kenapa pemimpin perempuan adalah tiang negara? Maka ya gitu, jika perempuannya berakhlakul karimah, maka negaranya akan baik gitu. Karena dilihat dari tolak ukur perempuannya. Kalau perempuannya kurang berakhlak, maksudnya bukan kurang berakhlak ya, kayak semacam kurang akhlaknya masih kurang gitu. Jadi maka bisa dipastikan negara tersebut ya masih dikatakan rusak gitu. Yang keempat yaitu dalam rangka memaknai peran strategis tersebut,
maka HMI Wati dituntut untuk menguasai ilmu agama, iptek, serta keterampilan yang tinggi dengan senantiasa menyadari fitrahnya. Nah, kembali lagi ke paragraf ketiga. Nah, jadi akibat dari perempuan merupakan tiang negara atau tolak ukur dari suatu negara, maka perlu seorang perempuan memaknai perannya. Maksudnya yakinlah, maksudnya dia itu bisa mempercayai apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi perannya itu ya kita harus menguasai ilmu agama, ya iptek, ya budaya, ya sosial. Jadi diharapkan perempuan itu bisa berada di segala arah dalam lini keilmuan dan lini wawasan keilmuan itu. Jadi diharapkan perempuan juga dalam hal ini bisa lebih maju lagi gitu ya. Karena ya perempuan merupakan tolak ukur negara gitu. Jadi mau nggak mau ya harus menjadi contoh yang baik. Selanjutnya yaitu paragraf kelima. Paragraf kelima. Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI. Diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi dalam wacana keperempuanan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, HMI membentuk Korps HMI Wati atau disebut Kohati yang berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMI. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vianya barusan. Nah, kenapa Kohati didirikan? Ya karena itu ada internal, ada eksternal. Nah, dalam hal ini, kenapa Kohati didirikan nggak jauh dari tujuan HMI sih? Tujuan HMI apa? Ya terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlunya pemfokusan terhadap gerak perempuanan, pemfokusan terhadap skill yang ada pada perempuan ataupun wawasan yang harus diasah dalam perempuan, maka dibentuklah Kohati. Selanjutnya yaitu untuk menjabarkan operasionalisasi Kohati tersebut, dibuat pedoman dasar Kohati sebagai berikut. Bazal? Halo? Ya. Nah, setelah bahas tentang mukadimah, langsung ke bab 1 yaitu ketentuan umum. Yang pertama yaitu Korps HMI Wati, selanjutnya disingkat Kohati. Nah, Kohati, ingat ya, Kohati, Korps HMI Wati itu singkatan, bukan pengertian ya. Jadi pengertian Kohati itu apa sih? Ya wadah gitu, wadah terhadap HMI Wati gitu. Wadah terhadap HMI Wati untuk mengasah skillnya, untuk mengasah kemampuannya, mengasah wawasannya, mengasah apapun yang ada pada diri Kohati. Yang kedua yaitu Kohati pengurus besar atau Kohati PB adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PB HMI. Nah, kalau misalnya nih kayak logikanya gini. Kalau misalnya Indonesia, ibu kotanya berarti Jakarta. Nah, Kohati juga punya kayak gitu. Nah, disebutnya Kohati PB. Kohati PB HMI gitu. Selanjutnya itu Kohati Badan Koordinasi. Selanjutnya disebut Kohati Batko HMI adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat Batko HMI. Nah, Kohati Batko HMI itu apa aja sih? Kohati Batko HMI itu buat apa gitu? Nah, Kohati Batko HMI nggak jauh beda dari adanya Kohati PBHMI, yaitu diharapkan adanya Kohati Batko HMI dapat membantu tugas dari Kohati PB. Kohati Batko HMI itu ada apa aja sih? Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan lain-lain gitu ya. Yang keempat yaitu Kohati HMI cabang. Selanjutnya disebut Kohati cabang adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI cabang. Nah, kayak di Jember nih, berarti Kohati HMI cabang Jember. Kalau komisariat ya lain lagi, Kohati komisariat gitu. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu Kohati HMI Korkom. Selanjutnya disebut Kohati Korkom adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Korkom. Jadi koordinator komisariat. Next, Kohati HMI komisariat. Selanjutnya disebut Kohati komisariat adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI komisariat. Next, pedoman dasar Kohati, selanjutnya disingkat PDK, adalah pedoman wajib yang menjadi sumber referensi operasional Kohati yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART HMI. Nah, jadi tujuannya adanya Kohati, tujuannya ada Kohati, yaitu untuk mewadahi. Nah, pegangannya apa? Yaitu pedoman dasar Kohati. Selanjutnya bab 2. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 11. Nama, Kohati adalah singkatan dari Korps HMI Wati. Langsung ya, pasal 2. Waktu dan tempat kedudukan. Kohati didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 Masehi pada Kongres ke-8 di Solo dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI. Jadi Kohati dalam tanggal Hijriahnya yaitu 2 Jumadil Akhir 1386. Nah, dalam hal itu bertepatan dengan tanggal 17 September pada tahun 1966. Jadi kalau berbicara tentang milad Kohati, kebanyakan nih dari Kohati sendiri kan 17 September ya. Tapi ada tanggal lain yaitu 2 Jumadil Akhir. Nah, pada Kongres ke-7 di Solo dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI. Tempat kedudukan HMI, jadi tempat besar waktu itu HMI didirikan. Tidak dijelaskan tempatnya ya karena waktu itu masih dirasa belum punya tempat yang menetap gitu. Jadi ditulislah di tempat kedudukan HMI. Bab ketiga, tujuan, usaha, dan status. Pasal ketiga, tujuan terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Bisa dianalisis, Mbak. Scroll ke bawah. Analisis tujuan. Oh ya udah dah ya. Langsung aja dah ya. Jadi untuk tujuan itu tujuan dari Kohati itu apa sih? Terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Insan cita itu apa aja? Yaitu insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab gitu. Jadi tujuan dari adanya Kohati tak lain untuk membantu kinerja dari adanya HMI. Jadi membantu proses yang ada di dalam HMI. Jadi tak lepas dari HMI karena Kohati merupakan bagian dari HMI. Selanjutnya yaitu usaha. Nah, yang pertama membina pribadi muslimah untuk mencapai akhlakul karimah. Kedua, membina pribadi muslimah yang mandiri. Ketiga, mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial, dan budaya. Keempat, mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Yang kelima, memajukan kehidupan muslimah dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang keenam yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslimah. Yang ketujuh yaitu berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi,
dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional. Yang ke-8 yaitu ikut terlibat aktif dalam menyampaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang ke-9 yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan angka 1 sampai dengan 8 dan sesuai dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau kalian perhatikan ya, usaha dari Kohati, usaha yang tertera dalam PDK itu sama dengan usaha yang tertera dalam konstitusi HMI. Cuma bedanya dikit. Jadi kenapa harus dimasukkan kembali gitu ke Kohati? Kenapa harus dimasukkan ke PDK? Kenapa nggak cukup di HMI aja gitu kan pertanyaannya? Jadi jawabannya tuh ya karena manusia sifatnya yaitu ya sifat sering lupa gitu kan. Jadi diharapkan ketika usaha yang ada di dalam konstitusi HMI terus tertuang dalam PDK, maka diharapkan adanya Kohati ini dapat mengingat kembali gitu, lebih memahami kembali atau memperkuat kembali yang ada dalam konstitusi HMI. Jadi jelas ya. Jadi usaha HMI dengan usaha Kohati sama saja. Pasal kelima yaitu status. Yang pertama yaitu Kohati merupakan badan khusus HMI. Jadi Kohati merupakan badan khusus HMI ya. Bukan termasuk yang keluar dari HMI atau mungkin jadi satu sama HMI gitu. Jadi Kohati itu merupakan badan khusus HMI, bukan jadi satu sih, tapi merupakan bagian gitu. Kalau kalian tahu badan khusus HMI itu ada berapa? Ada 3 kan ya? Yang pertama yaitu Kohati sendiri, yang kedua yaitu lembaga pengembangan profesi, atau mungkin lebih kalian kenal itu dengan LKBHMI, LSMI, LDMI, dan lain-lain itu ya. Dan yang ketiga, setelah adanya Kohati dan LPP, maka yang ketiga yaitu BPL, Badan Khusus Pengelola Latihan ya. Jadi badan khusus dari HMI yaitu ada 3. Pertama Kohati, kedua LPP, ketiga BPL. Yang kedua yaitu secara struktural pengurus Kohati berstatus ex officio pimpinan HMI, diwakili oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, dalam hal ini maksudnya ex officio itu apa sih? Kalau ex officio itu maksudnya gini. Jadi kayak semacam dalam struktur kepengurusan, Kohati itu memiliki kebijakan sendiri gitu. Jadi mereka bisa mengeluarkan kebijakan, bisa mengeluarkan keputusan, tapi dengan persetujuan dari HMI juga. Jadi merangkap jabatan gitu ya. Di dalamnya itu selain ada pastinya sebelum adanya keputusan itu ada kepengurusan. Jadi di dalam Kohati juga ada ketua umum Kohati, ada ya atau ketua bidang, sekretaris umum, ya bendahara umum. Jadi sama seperti HMI. Selanjutnya yaitu bab keempat, sifat, fungsi, dan peran. Azal? Ya. Jadi pasal 16, sifat Kohati bersifat semi otonom. Gini, kalau semi otonom nih banyak yang mungkin kurang paham ya. Jadi pemahaman saya di waktu training lanjutan, semi otonom itu maksudnya dia itu memiliki 2 arah gitu. Jadi dia ada kalanya bersifat otonom, berdiri sendiri, ada kalanya bersifat tidak berdiri sendiri gitu. Jadi maksudnya apa sih? Nggak berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri. Jadi gini, logikanya kayak gini. Nah, kalau misalnya dia berdiri sendiri, berarti dia terlepas dari HMI.
Nah, contohnya nih, misalnya dari Kohati mengadakan kegiatan di mana kegiatan itu di luar dari HMI, misalnya ada aksi keperempuanan gitu kan, misalnya aksi buruh perempuan gitu kan. Nah, itu kita bukan menjabat sebagai Kohati, tapi sebagai organisasi perempuan gitu. Jadi logikanya gitu, kenapa berdiri sendiri, yaitu karena kita tidak bisa memakai HMI sebagai identitas. Nah, untuk yang semi otonom atau apa, kan yang otonom barusan ya. Yang kedua yaitu tidak otonom atau tidak berdiri sendiri. Nah, kalau tidak berdiri sendiri ini berarti masih include sama HMI, masih satu kesatuan sama HMI. Misalnya nih, logikanya nih, kayak misalnya Kohati. Kita punya Kohati komisariat misalnya. Nah, terus di dalamnya itu ada rapat harian yang diadakan oleh Kohati. Maka internal dari Kohati itu merupakan sifat dari semi otonom. Jadi sifat dari bagian tidak otonomnya atau tidak berdiri sendiri. Jadi dia masih include sama HMI gitu. Pasal ketujuh yaitu fungsi. Untuk pasal ketujuh yaitu fungsi. Yang pertama yaitu Kohati berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan dalam ranah internal, dan yang kedua yaitu Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswa dalam ranah eksternal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke pasal 8, yaitu peran. Next, Jal. Nah, yang peran yaitu Kohati berperan sebagai pembina dan pendidik HMI Wati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Tak luput dari HMI, tak jauh beda dari HMI, yaitu Kohati berperan sebagai pembina. Pembina diharapkan untuk membina HMI Wati untuk lebih maju lagi, untuk lebih memiliki kualitas yang ditingkatkan lagi pastinya, dan prestasi-prestasi yang muncul. Jadi selain pembina, diharapkan setelah membina, maka kita juga dapat mendidik gitu. Nah, fungsi dari keduanya itu yaitu menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Jadi tak lepas dari Indonesia dan juga keislaman. Selanjutnya yaitu bab 7 keanggotaan. Next, Jan. Bab 5. Oh iya, bab 5. Ya, terkait keanggotaan. Anggota Koharian Kader 1 atau LK1. Jadi ketika ada anggota perempuan yang itu masuk ke dalam HMI, maka sekaligus dia memiliki status sebagai atau status anggota sebagai HMI Wati gitu. Jadi aneh gitu ketika ada orang yang bilang aku bukan Kohati setelah masuk di HMI. Jadi otomatis ya, ketika kalian masuk HMI dan kalian berjenis perempuan, maka itu kalian disebut sebagai Kohati. Selanjutnya yaitu bab ke-6, struktur keorganisasian, pasal 10, kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan organisasi dipegang oleh Kohati PB, Kohati cabang, dan Kohati komisariat. Udah jelas lah ya. Yang kedua yaitu untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB dibentuk Kohati Batko. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan tugas-tugas Kohati cabang dibentuk Kohati Korkom. Jadi terhubung gitu. Jadi antara Kohati PB maka partnernya nih Kohati Batko. Nah, untuk memudahkan tugas Kohati cabang maka diperlukan Kohati Korkom gitu. Udah. Sekian dan terima kasih. Mungkin langsung dikembalikan kepada moderator.
disampaikan. Terima kasih. Langsung saja saya buka pertanyaan untuk 2 orang saja. Yang ingin bertanya harap mengaktifkan video dan audionya. Baik. Apa tidak ada yang bertanya? Monggo yang masih gak jelas bisa dipertanyakan. Sharing santai aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi kan disampaikan ya Mbak, kalau seharusnya seorang wanita itu harus sederajat dengan laki-laki dan memiliki kemampuan yang sama dan harus menonjolkan apa yang dia mampu dalam dirinya. Lalu, apakah hal tersebut termasuk dalam emansipasi wanita? Tetapi beberapa orang yang ketika saya ajak berbicara atau berdiskusi, mereka banyak yang tidak setuju dengan emansipasi wanita itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini Eva mengetik di kolom chat. Langsung dijawab saja adanya. Hari ini hanya untuk wanita yang beragama Islam sajakah? Soalnya kan dari tadi pasal yang jelaskan lebih banyak membahas tentang Islam, Kak. Langsung dijawab saja. Beri pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi saya coba jawab punya Dek Nafisa dulu ya. Jadi gini, kenapa? Maksudnya, apakah termasuk kita memiliki potensi yang sama atau sederajat dengan laki-laki itu merupakan bagian dari emansipasi wanita gitu ya? Jadi kalau berbicara emansipasi wanita, tergantung dari pemahaman seseorang. Nah, gini. Jadi kalau kamu bahas emansipasi wanita, lalu ada yang menolak untuk berdiskusi, ada 2 kemungkinan. Dianya menolak untuk emansipasi wanita, atau dianya kurang paham terkait itu. Jadi kalau menurutku menyamakan bukan berarti sama rata ya. Jadi tolak ukur untuk sama itu sesuai dengan kodrat tadi kan yang dijelaskan, sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Jadi nggak bisa disamakan antara laki-laki yang kodratnya itu sebagai bapak dan perempuan jadi ibu dan pastinya akan melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Dan itu kan nggak mungkin sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau berbicara termasuk emansipasi wanita, ya bisa dikatakan, yaitu ya berkaitan dengan karena kita membangun potensi lebih dalam lagi terhadap perempuan itu. Jadi gimana caranya perempuan tersebut bisa lebih dikenal gitu loh oleh masyarakat yang luas, masyarakat kecil pun juga bisa dikenal gitu. Mungkin ada feedback dari Dek Nafisa atau mungkin kurang paham? Halo? Apa katanya? Ya Mbak paham jelas. Oke. Lanjut ke ke pertanyaannya Dek Eva. Jadi untuk pertanyaan Dek Eva ini gampang-gampang sulit gitu. Gini,
Kak, saya ingin bertanya, kohati ini hanya untuk wanita yang beragama Islam sajakah? Soalnya kan dari tadi pasal-pasal yang dijelaskan lebih banyak membahas tentang Islam, Kak. Gitu. Nah, gini deh. Tadi kan disebutkan di pasal ke-9 kalau nggak salah keanggotaan, itu disebutkan bahwa kohati adalah HMI wati yang telah kader LK1 gitu kan ya. Jadi kembali lagi kohati itu bukan terpisah dari HMI, tapi dia itu include HMI wati. Jadi kayak sekumpulan dari HMI wati gitu. Nah, HMI wati himpunan mahasiswa Islam. Nah, jadi ketika berbicara kohati, maka pasti dia Islam gitu loh. Udah wajar dan itu harus gitu kan. Karena HMI sendiri himpunan mahasiswa Islam, masa ya mau beragama Kristen kan gitu kan. Katolik gitu. Mungkin pertanyaannya bisa dialihkan ke kalau ada yang berbicara kohati kok ada yang nggak kerudungan gitu kan. Mungkin bisa masuk akal pertanyaan di Eva ini. Kohati itu kenapa ada yang nggak kerudungan atau enggak gitu kan. Jadi jawabannya itu normal gitu ya. Dia agama Islam dan itu peraturan berhijab walaupun itu perintah wajib, tapi kan tergantung dengan orangnya sendiri gitu. Jadi ketika kamu berbicara kohati itu ada yang nggak kerudungan, itu apa salah gitu kan? Ya nggak salah, yaitu pilihan dari mereka gitu. Jadi gitu. Jadi kohati harus ke Islam? Ya harus, memang harus karena himpunan mahasiswa Islam wati. Himpunan mahasiswa Islam yang perempuan gitu. Gimana, De Eva? Baik, terima kasih Saudara Diska. Karena sudah dijawab semua pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, maka diajukan pada kegiatan yang lanjutan dari forum ini, yaitu kegiatan live di Instagramnya Komisariat Al-Fatih. Nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada forum kali ini bisa ditanyakan di situ dan akan dijawab oleh Mbak Rizka juga bisa atau mungkin yang lain. Baik, sebelum saya tutup, dipersilahkan kepada para audien untuk menghidupkan kameranya sebagai dokumentasi. Ayo, foto bersama. 1, 2, 3. Yuk. Udah, Jan? Udah. Apa lagi? Lagi kita, Jan? Orang foto boleh. Perempuan. Udah. Sudah. Paling Delva. Halo Demel. HMI wajib. Enggak apa-apa, Dik. Mari belum dulu. Alvina. Mana Alvina? Ini saya lanjutkan nih. Udah di screenshot enggak? Dek. Sudah. Udah, tutup aja dulu. Ntar lagi baru Bicara santai aja. Ya, Anu apa, Mbak Fia? Terima kasih kepada para audien. Saya sebagai mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik di fasilitas dan penyampaian. Seperti itu bidang pemberdayaan perempuan. Sekian dari saya. Wal hidayah.
waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. See you.